John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world Where's Nash? Out there, looking for his original idea. in ways that no one could imagine. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Elizabeth Romauli dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dalam video kali ini, aku bakal ngebahas mengenai pelajaran positif apa saja yang bisa kita ambil dari sebuah film yang berjudul A Beautiful Mind. Sebelum kita ke topik video kali ini, kita bakal ngebahas sedikit tentang jalan cerita dari film A Beautiful Mind. Film ini bercerita tentang seorang ahli matematika jenius bernama John Forbes Nash yang memiliki gangguan psikologis yaitu skizofrenia. Gangguan ini membuatnya sering berhalusinasi dan menciptakan tokoh-tokoh yang ternyata hanya hayalannya saja. Keadaan ini membuatnya seringkali dibayangi ketakutan dan juga membuatnya kesulitan berpikir secara rasional. Dalam prosesnya, John diberikan beberapa obat antipsikotik. Sayangnya, John menganggap bahwa obat-obat tersebut mengganggu kemampuan berpikirnya dan akhirnya ia memilih untuk tidak menggunakannya. Hingga perlahan-lahan ia belajar untuk menghadapi kondisi tersebut dengan kekuatannya sendiri dan tanpa pengaruh obat. Didukung oleh istrinya, ia akhirnya mampu membedakan antara manusia nyata dan tokoh-tokoh yang hanya ada dalam halusinasinya saja. Pada akhirnya, dengan kemampuannya, John berhasil meraih penghargaan Nobel pada tahun 1994 di usia yang sudah terbilang senja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti dari video kali ini, yaitu pelajaran positif apa saja yang bisa kita petik dari film A Beautiful Mind. Yang pertama, kita diajarkan untuk selalu berusaha dengan gigih. Dalam cerita ini, John merasa bahwa dirinya adalah seorang agen mata-mata yang mendapatkan tugas untuk memecahkan kode rahasia yang dikirim tentara Soviet. Meskipun keseluruhan tugas ini ternyata merupakan bagian dari halusinasi yang ia miliki, namun John selalu berusaha secara maksimal. Yang kedua, kita diajarkan untuk berpikir secara berbeda. John mudah menyelesaikan pembelajarannya di Princeton University. Sebelum konsep ekonomi baru ia temukan, teori ekonomi yang saat itu telah ada adalah teori ekonomi modern yang ditemukan oleh Adam Smith. Namun, obsesinya terhadap matematika mengantarnya menemukan konsep ekonomi baru dan berani mengemukakannya sehingga ia bisa meraih hadiah Nobel. Selain itu, John juga menolak untuk mengikuti perkuliahan dan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kelas. Yang ketiga, support orang terdekat adalah suatu hal yang sangat penting. Skizofrenia yang diidap oleh John seringkali mengganggunya dalam beraktivitas dan membuatnya merasa takut akan hal-hal yang tidak nyata. Dengan dukungan dari istrinya, pelan-pelan John berjuang untuk bangkit dan melawan skizofrenia yang ia miliki. Yang keempat, kita diajarkan untuk selalu percaya bisa menaklukkan hambatan apapun. Dalam kehidupan, seringkali kita menemukan hambatan-hambatan yang membuat kita kesulitan untuk maju. Bagi John, hambatan tersebut adalah skizofrenia yang ia miliki. Yang kelima, kita diajarkan bahwa kekurangan yang kita miliki bukanlah suatu alasan. Setiap orang pastinya memiliki kekurangan. Pada kasus John, penyakit mentalnya bisa dianggap sebagai kekurangan yang ia miliki. Namun, John tidak menjadikan kekurangan tersebut sebagai batasan bagi dirinya. Dari film A Beautiful Mind, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Film ini mengajak kita semua untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa meskipun memiliki keterbatasan, siapapun bisa sukses jika ia yakin bisa melewati hambatan-hambatan yang ia temui dalam kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.